lolos untuk pertama kali babak 16 besar Piala Asia, itu pun dengan hoki, karena kita hanya mengalahkan Vietnam loh. So to build a team that want to work hard for the projects and working together is very important. Perjalanan timnas Indonesia asuhan Sintayong dalam mengarungi tiap ajang bergengsi memang selalu menjadi sorotan publik tanah air. Ya, segala peningkatan yang berhasil dibuat Coach Shin, mulai dari performa, kualitas permainan, hingga prestasi, sedikit banyak pun juga membuat netizen jadi berekspektasi banyak pada setiap ajang yang dilakoni oleh tim asuhan Sintayong. Sebut saja yang terakhir ini di Piala AFF, karena ajang itu nama Sintayong pun beneran paling banyak jadi sasaran hujatan banyak pihak, yang bahkan ada pandit ternama yang tiba-tiba seperti pindah haluan untuk ikutan usul agar Sintayong diganti. Benar, netizen Indonesia seringkali terbelah dalam memberikan pendapat mengenai Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia, terutama ketika skuad Garuda gagal untuk memuaskan ekspektasi para penggemar. Ya, meskipun begitu, menurut penuturan dari manajer timnas Pak Sumarji, kalau semua hujatan maupun pihak yang menyuarakan STY out dianggap sebagai salah sasaran, yang mana itu beliau sampaikan dalam sebuah wawancara dalam salah satu stasiun TV nasional. Emang gak seharusnya kita ribut berlebihan cuman gara-gara Piala AFF yang bahkan gak banyak orang di luar sana yang tahu? Dan tujuannya pun jelas kalau ini memang digunakan sebagai ajang kaderisasi pemain muda buat jangka panjang. Ya, kalau diusut semua huru-hara ini memang berawal dari pandit abal-abal yang menyindir supporter Garuda yang disebut terlalu sombong ketika menyebut Piala AFF sebagai Piala Ciki. Usai hasil buruk yang didapat oleh tim Garuda di ajang 2 tahunan ini, pandit sepak bola Akmal Marhali menilai kalau sejatinya timnas Indonesia punya momentum baik untuk memenangkan ajang bergengsi level ASEAN ini. Bung Amal menyoroti sikap sombong supporter yang menganggap jika gelaran sepak bola negara-negara Asia Tenggara itu diibaratkan sebagai Piala Ciki dan menyebut jika kesombongan yang dilakukan oleh para supporter akhirnya justru berbalik kepada timnas Indonesia sendiri. Menurutnya, hasil buruk yang diraih oleh skuad Garuda merupakan balasan karma akibat kesombongan dari para supporter. Apalagi tak sampai di situ, Akmal Mahari juga memberikan kritikan terhadap keputusan sang pelatih yang memilih untuk menurunkan para pemain U22 pada turnamen kali ini. Ya, menurutnya dengan keputusan ini timnas Indonesia hanya mampu finish di peringkat ketiga grup B dengan koleksi 4 poin dari 4 laga di fase grup, yang mana hasil ini dinilainya sangat mengecewakan. Akmal juga mengatakan bahwa situasi ini membuat para pemain muda skuad Garuda harus memikul beban terlalu berat di pundaknya dalam kompetisi negara-negara Asia Tenggara tersebut. Sehingga langkah yang diambil kali ini pun dinilai merupakan sebuah langkah yang salah dan tidak tepat. AFF dia sebut Piala Ciki, buat apa? Masyarakat kita semua, dunia maya kan menyatakan seperti itu. Kesombongan kita akhirnya dibayar dengan hasil buruk yang kita dapat. Kita sudah mengambil langkah yang salah, di mana event senior ini kita berdayakan atau kita turunkan pemain U22. Jadi beban yang ditanggung terlalu berat oleh pemain-pemain muda kita. Ya, kritikan demi kritikan yang dilontarkan oleh Bung Akmal ini bahkan sampai menyebut bahwa Sintayong cukup beruntung alias hoki untuk bisa membawa skuad Garuda melangkah jauh di ajang-ajang seperti Piala Asia 2023 dan juga Piala Asia U23 2024. Ia benar-benar nampak tak mau mengakui prestasi yang telah ditoreh oleh Coach Shin, hingga pernyataan tersebut pun mengundang reaksi dari beragam netizen di media sosial dengan banyak diantaranya membela Coach Shin. Ya, diketahui skuad Garuda juga menciptakan sejarah dengan mencapai semifinal Piala Asia U23 2024 dalam partisipasi pertamanya di ajang kali ini. Garuda Muda memang hanya terpaut selangkah lagi ke Olimpiade Paris 2024, namun pada akhirnya itu gagal diraih.
Melihat apa yang terjadi pada tim Garuda sejauh ini, menurut para supporter Timnas Indonesia, Sintayong dan para pemainnya layak diapresiasi atas kerja kerasnya dan bukan hanya sekedar hoki atau keberuntungan. Beberapa lainnya juga mengakui bahwa memang ada faktor keberuntungan, namun tidak serta-merta bisa disebut begitu, karena Sintayong tidak hanya sekali saja melakukannya. Mereka juga menyebut kalau Sintayong pantas mendapatkan kesempatan untuk setidaknya hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Ya, sisa pertandingan di tahun 2025 menjadi penentu langkah Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 sehingga tekanan semakin berat. Meskipun setelah ini komposisi pemain Indonesia memang lebih matang, hal itu tidak membuat Sintayong merasa tenang, sebab sebelumnya pun ia bahkan sempat dilarikan ke rumah sakit karena stres menjelang pertandingan melawan Irak dalam putaran kedua sebelumnya. Ya, sebagai pelatih dengan pengalaman internasional, Sintayong seharusnya bisa memandang pertandingan di kualifikasi Piala Dunia ini dengan lebih santai. Namun kecintaan dan juga dedikasinya yang mendalam terhadap Indonesia membuatnya merasa bertanggung jawab penuh untuk meraih hasil terbaik, termasuk memastikan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia secepat mungkin. Dedikasinya inilah yang mengundang kekaguman di kalangan media Korea Selatan yang menghargai usaha Sintayong dalam meningkatkan sepak bola dan kualitas timnas Indonesia dan membawa tim nasional ke level yang lebih tinggi. Media-media di sana melaporkan bahwa Sintayong bahkan rela mengorbankan waktu tidurnya demi mempersiapkan taktik terbaik untuk skuad Garuda. Dan kekaguman terhadap Sintayong pun semakin besar karena kualitasnya dalam mengangkat level permainan dari timnas Indonesia sendiri. Memang selama menjabat sebagai pelatih skuad Garuda, Coach Shin telah berhasil mengubah paradigma tim nasional menjadi lebih baik. Dengan menerapkan standar tinggi, pelatih asal Korea Selatan itu berhasil meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia secara perlahan. Jelas, salah satu langkah paling signifikan yang diambil adalah pemilihan pemain keturunan yang terbukti memberikan dampak positif bagi tim. Pemain-pemain ini telah menunjukkan kualitas yang turut meningkatkan performa timnas Indonesia, sehingga banyak masyarakat tanah air kini mengagumi dan juga mencintai pelatih asal Korea Selatan ini. Selain itu, keputusan dari Coach Shin menunjuk ke pemain muda untuk tampil di Piala AFF 2024, meski hanya mampu finish di posisi ketiga klasemen akhir grup B dengan raihan 4 poin, juga membuat media Korea kagum akan keberanian pelatih berusia 54 tahun itu mendebutkan pemain anyar di ajang bergengsi level ASEAN tersebut. Dan karena inilah media Korea Selatan memberikan pujian tinggi atas kerja kerasnya yang terbukti berhasil meningkatkan kualitas dari tim nasional Indonesia selama ini. Nah, berbicara mengenai peningkatan kualitas dari tim nasional, Pak Ketum PSSI Pak Erick Thohir pun juga pasang badan dan membeberkan transformasi dari sepak bola Indonesia. Dalam video yang diunggah di akun Instagramnya pada Rabu 25 Desember kemarin, Pak Erick Thohir mengungkapkan kepada media Korea Best 11 soal peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Piala Dunia, kita punya sisa 4 pertandingan. Kami fokus menghadapi 4 pertandingan. Karena untuk lolos harus menjadi nomor 2 di grup, atau kamu harus melewati playoff jika peringkat ketiga atau keempat. Menilik itu, Pak Erick Thohir pun berpesan bahwa para pemain timnas Indonesia harus bersatu kembali dan siap bertarung lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan bergulir pada Maret mendatang. Selain itu pun, ex-presiden Inter Milan tersebut juga mengatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, PSSI bertekad untuk membangun sepak bola Indonesia yang transparan dan juga profesional. Serta tak lupa dia juga mengucapkan terima kasih kepada FIFA dan pemerintah Indonesia yang terus memberikan dukungan penuh dan kepercayaan kepadanya.